Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kita menyaksikan turnamen online dari rangkaian Champion Chess Tour 2022 seri 8 AIM Chess Rapid. Seperti seri-seri sebelumnya kawan, diikuti oleh 16 pemain. Mereka akan melakoni permainan di babak penyisian dan nanti akan berlanjut ke babak knockout seperti biasa. Dan tadi malam sudah melakoni matchday pertamanya kawan. Di matchday pertama seperti kemarin-kemarin mereka melakoni 4 game. Tapi sebelum itu saya akan tunjukkan posisi klasemen di turnamen Champion Chess Tour 2022 ini kawan. Sementara ini Magnus Carlsen masih memperoleh posisi pertama dengan perolehan uang sebesar 180.000 US dollar. Diikuti Pragnananda, ada Jan Christoph Duda juga, ada Lee Kwang Lim dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri, link ada di kolom deskripsi kawan. Nanti jika kalian ingin melihat di website resminya. Banyak sekali kawan pemain-pemain yang ikut di rangkaian tahun 2022 ini. Tercatat 42 pemain. Terakhir ada Temur Rajabov yang beberapa seri sebelumnya pernah atau sempat mengundurkan diri karena sakit. Oke, untuk di matchday pertama kawan, posisi klasemen dipimpin oleh Abdus Satorov dengan perolehan 10 poin dari 3 kali kemenangan dan 1 kali remis. Diikuti oleh Mamet Yarov, Magnus Carlsen, Jan Christoph Duda, Vincent Kemmer ataupun Richard Rapport dengan perolehan poin yang sama 7 poin. Dan selebihnya bisa kalian baca sendiri di tabel kawan. Oke, untuk game pertama yang akan kita otak-atik ini saya ambil tentu saja dari permainan King Magnus Carlsen. Dan saya pilih saat dia berhadapan dengan Erik Hansen. Magnus Carlsen di hari pertamanya kawan memetik 2 kali kemenangan, 1 kali kalah dan 1 kali remis. Kalah oleh Shakhriyar Mamedyarov dan menang atas Vincent Kemmer, satunya adalah melawan Erik Hansen ini. Langsung saja kita ke permainan. Dan satu lagi saya lupa, Magnus Carlsen bermain remis melawan pecatur asal India Aditya Mittal, seorang international master kawan. Oke, kali ini Carlsen pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja, pion E4, dibalas juga dengan pion raja, pion E5, kuda F6, kuda C6, gajah C4. Italian opening dari Magnus Carlsen di sini dibalas dengan pertahanan 2 kuda, kuda F6. Carlsen tidak melakukan serangan Fred Liver Attack kawan. Fred Liver Attack ini terakhir kali dimainkan di kejuaraan Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, yaitu oleh Levon Aronian yang ingin menghajar Hans Niemann. Tapi sayangnya serangan Fred Liver Attack itu mudah dipatahkan oleh Hans Niemann, berakhir remis. Berikut inilah kawan cuplikan permainan antara Levon versus Hans Niemann dengan Fred Liver Attack-nya yang bisa dipatahkan oleh Hans Niemann dan permainan berakhir remis dengan langkah-langkah seperti ini. Saya tak perlu melanjutkan sampai akhir kawan. Permainan ini berakhir remis, begitu juga permainannya Magnus Carlsen ini. Saya tak perlu lagi menunjukkan Fred Liver Attack yang pasti diantisipasi dengan pion D5. Di sini Carlsen melanjutkan dengan serangan pusat dengan pion D4, menawarkan permainan terbuka. Diterima pion E pukul pion D4 dan tidak langsung diambil balik oleh kuda, pion E5 jawaban Carlsen dan dijawab dengan pion D5. Pada posisi ini kawan, langkah yang paling umum diambil oleh putih adalah menghindari serangan dari pion hitam ini kawan. Kalau kalian mencoba merebut kuda F6, ya hitam akan rebut gajah kalian. Dan ini akan memberikan keuntungan bagi hitam kawan. Walaupun terlihat semacam ini, kalian bisa nanti rokade terus menggeser benteng melakukan serangan. Hitam masih mempunyai gajah terang yang bisa memblokade. Tak ada keuntungan kalian melakukan pertukaran kuda dengan gajah terang putih ini kawan. Oke, di sini Carlsen bermain dengan gajah B5, pressure kuda di sini, selanjutnya ambil pion yang di sini, dan di sini kuda hitam lompat ke E4. Carlsen ambil pion D4 pressure kuda, coba di backup dengan gajah D7. Selanjutnya baru sekarang Carlsen menukarkan gajah sikat kuda C6, diambil balik dengan pion B. Kalau kalian ambil menggunakan gajah, ya kemungkinan putih akan tetap melakukan pertukaran dan intinya putih ingin merusak bangunan pion kalian kawan. Dipukul balik menggunakan pion B oleh Erik Hansen, barulah sekarang Carlsen rokade. Erik Hansen melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke C5, diperkuat dengan gajah E3 sekaligus melakukan pengembangan
Dan di sini Erik Hansen melangkah dengan gajah mundur ke petak B6 untuk memberikan jalan bagi pionnya didorong maju. Di sini pion F3 terlebih dahulu dimainkan oleh Carlsen usir kuda. Kuda ke G5 menawarkan diri untuk disikat oleh gajah, tapi masih cukup aman dengan keberadaan menterinya kawan. Dan Carlsen mendorong pion C3. Bukan pilihan yang bagus sebetulnya kawan. Stoffels menyarankan mendorong lagi pion F4 ini, kuda kembali ke tempatnya kawan. Coba kita simulasikan seperti ini. Nanti di sini putih bisa melanjutkan dengan langkah pion A4. Tapi Carlsen bermain dengan pion C3 untuk memperkuat posisi kuda, juga memberikan ruang kawan bagi manuver kuda jika nanti pion C5 ini dimainkan oleh hitam. Pion C5 harusnya segera dimainkan oleh hitam kawan, tapi Erik Hansen memilih mengamankan raja. Di sini hitam sudah kehilangan tempo untuk mendapatkan kontrol petak pusat dengan pion C5-nya. Pion F4 sekarang oleh Carlsen. Kuda ke E4 kembali. Kuda D2 menantang pertukaran, ditolak dengan pion C5 sekarang. Kuda mundur ke E2 dan di sini Erik Hansen melakukan pertukaran kuda pukul kuda, dipukul balik oleh menteri. Gajah bergerak ke C6 menempati diagonal terang kawan. Nanti disusul menteri keluar untuk melakukan tekanan lewat diagonal terang panjang nanti. Pion ini pasti akan didorong untuk memberikan ruang bagi menterinya. Pion F5 tidak diperdulikan oleh Carlsen, ingin mencoba membuka lajur F bagi benteng. Pion D4 dikorbankan untuk sementara, diterima oleh Carlsen, diambil balik oleh pion C, selanjutnya diambil balik oleh Carlsen dengan kuda. Di sini menteri langsung menempati petak D5, memberikan ancaman skakmat jika menteri ini meninggalkan baris keduanya kawan, dan juga sedang mengincar pion E5. Carlsen melangkah dengan menteri ke F2 agar tidak berada satu lajur dengan menteri hitam kawan, juga untuk memperkuat posisi pion F-nya dan persiapan juga manuver kuda meninggalkan posnya nanti, mungkin sikat gajah di langkah berikutnya. Di sini Erik Hansen ambil pion E5 terlebih dahulu dengan menterinya, dan Carlsen ambil gajah terang dengan tempo ancam menteri. Dan di sini Erik Hansen melakukan tawaran pertukaran menteri, ambil gajah E3. Diterima oleh Carlsen, diambil balik oleh gajah dengan tempo skak, raja bergeser. Sekarang pion A5 dimainkan oleh Erik Hansen. Segera mengeluarkan benteng juga bagus kawan. Benteng F ini ke petak E8. Ini juga tidak kalah bagus juga oleh Erik Hansen, bermain dengan pion A5-nya. Nanti disusul dengan gajah berkoneksi dengan pionnya kawan, membentuk rantai pion yang solid dengan gajahnya. Bentengnya pun siap keluar ke lajur pusat. Di sini didahului oleh Carlsen, benteng A ke D1, ingin menempati baris ke-7 langsung kawan. Gajah mundur ke C5. Tapi Carlsen tidak terburu-buru mengangkat ke baris ke-7, dia mengangkat ke baris ke-5 kawan, ancam gajah dan mencoba merebut pion ini, pion A5. Tidak coba di PAP dengan gajahnya kawan, mundur ke petak B6, memilih mundur ke petak D6, melepaskan pion A5-nya. Dengan senang hati Carlsen mengambilnya sekarang dengan kuda. Tapi ini memberikan kesempatan bagi Erik Hansen menggeser benteng F-nya ke lajur E kawan, persiapan naik ke baris kedua. Dan pergerakan benteng hitam ini sulit untuk dicegah kawan, karena kalau benteng putih turun, kudanya tewas di sini. Carlsen bermain dengan pion A3. Dan di sini benteng E2, di sini kuda lompat ke C4 kawan, perkuat pionnya, juga ancam gajah ataupun meninggalkan tekanan dari benteng hitam. Gajah dipilih untuk diselamatkan kawan karena tidak ingin kehilangan pion juga, mundur ke petak E7, dijawab Carlsen dengan tantangan pertukaran benteng agar hitam tidak mempunyai kekuatan di baris kedua ini. Tantangan ditolak, benteng E4 serang kuda. Di sini benteng bergeser untuk perkuat kudanya. Pion H5 mencoba ekspansi di sayap raja kawan, dihentikan dengan pion G3 sekaligus memberikan ruang bagi rajanya untuk bergerak naik. Di sini pion H4 tantang Erik Hansen. Raja naik ke G2, penawaran pion ditolak kawan, dijawab dengan langkah gajah F6. Di sini Carlsen mendorong pion B3-nya untuk memperkuat posisi kudanya kawan, dan bentengnya siap beraksi, dijawab dengan benteng bergeser ke D4. Persiapan menuju petak D3, incar pion yang di sini di backup oleh benteng F3. Di sini benteng turun ke D1 dan Carlsen mulai mendorong pion A4-nya.
Benteng A1 untuk mencegah pergerakan pion di sisi kiri papan, dan Carlsen melangkah kuda ke E3 membuka open serangan bagi pion C7. Dibiarkan oleh Erik Hansen memilih membuka serangan juga kawan. Pergerakan benteng menuju baris ketiga atau baris kedua nanti jika ditinggal oleh benteng. Di sini Carlsen melangkah kuda G4 terlebih dahulu, tidak terburu-buru untuk ambil pion ini kawan. Ini bermaksud untuk membuka akses benteng menjaga pionnya. Serang gajah di sini kawan tidak memberikan kesempatan hitam untuk bermain lebih jauh lagi. Gajah G5 untuk dukungan bentengnya jika melakukan penawaran pertukaran benteng nanti kawan. Didahului oleh Carlsen ambil pion C7 dan di sini benteng D2 skak. Diblokade oleh benteng menantang pertukaran, kembali tantangan ditolak. Benteng naik ke D3, incar pion yang di sini kawan, dijawab dengan benteng C8 skak. Raja ke H7, selepas Carlsen melangkah kuda ke E5 ini, Erik Hansen menyerah di langkah ke-41. Apa ancaman yang membuat Erik Hansen menyerah? Yang jelas adalah benteng ini terancam, pion ini terancam kawan. Kalau kalian ambil pion yang di sini, maka kuda siap ambil pion yang di sini dan memberikan dukungan benteng melakukan ancaman skakmat. Pion didorong maju untuk memberikan ruang di sini, maka kuda akan ambil gajah, hitam kalah 1 perwira. Yang logis setelah kuda bergerak ke E5 adalah membuat tantangan pertukaran benteng, blokade baris 8 kawan. Kemungkinan benteng putih akan membackup saudaranya di peta ini, nanti diikuti langkah pertukaran, baru setelah diambil gajah, benteng siap bergerak lagi ke baris belakang nanti. Sudah merepotkan pada posisi ini kawan. Kalau ingin dilanjutkan sedikit, ya benteng ancam kuda, kuda ambil pion F7, terus diikuti benteng melakukan skak di sini, benteng hitam bisa ambil pion yang di sini, dan selanjutnya di sini kawan, benteng H8 skak, raja bergerak ke sini, ancam kuda, kuda bisa ambil gajah di sini kawan, diambil balik oleh raja, oleh benteng, dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng melakukan ancaman skak di sini, raja bergerak dan seterusnya. Kalian masih mempunyai 2 pion bebas terkoneksi yang cukup merepotkan kawan. Putih akan tetap menang. Oleh karena itulah pada posisi ini memang sudah sewajarnya hitam menyerah di posisi ini setelah kuda ancam benteng serta pion F7-nya. Itulah kawan kemenangan dari Magnus Carlsen berhadapan dengan Erik Hansen di game ketiga mereka kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.